Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu di Jami Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang para penghuni surga. Yang saya maksudkan kali ini adalah para penghuni surga yang khusus Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ya, ayat 132 sampai ayat 136 ya. Orang-orang spesial yang Allah puji mereka dan Allah sebutkan secara khusus, Allah sifati mereka dengan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Allah sifati mereka dengan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan ya. Dalam ayat yang lain Allah sifati mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya, kita akan bahas ayat-ayat ini. Semoga kita ya dengan penuh keterbatasan ini bisa termasuk dari mereka, yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang begitu banyak ya. Disebut sebagai bertakwa, disebut sebagai beriman, disebut juga sebagai muhsin. Tapi kita masuk pada ayat yang pertama, ayat 132 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, bersegeralah. Musara'ah maksudnya bersegera ya. Bersegera. Bersegeralah menuju maghfirah, ampunan Rabbmu ya. Menuju ampunan ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Rabb kalian ya. Wa jannatin, dan surga. Surga yang ardu maksudnya lebarnya. Kalau bahasa Arab artinya lebar ya. Lebarnya seluas langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan, yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Itu para penghuni surga. Nanti akan kita sebut sifat-sifatnya apa. Perhatikan sini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersegera. Dan kita tahu dalam Al-Qur'an kalau sudah berbicara tentang amal soleh, Allah selalu berbicara dengan segera ya, seperti wasari'u, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Demikian juga dalam ayat yang lain sabiqu ya. Kemudian falyatanafasil mutanafisun ya. Bersainglah. Jadi untuk amal soleh ada beberapa kata yang digunakan ya. Untuk amal soleh ada beberapa kata, misalnya dalam ayat ini sari'u. Sari'u artinya cepatlah ya. Cepatlah. Kemudian ada juga kata sabiqu. Sama ini ke depan lah ya, berlombalah ya. Ada juga yang mirip
fastabiqu ya. Fastabiqu. Kemudian juga ada apa namanya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil maksudnya artinya adalah bersainglah ya. Bersainglah. Ini semua lafal-lafal yang menunjukkan kita harus bersegera untuk amal soleh. Kita segera, jangan tunda-tunda, jangan tunda amal soleh. Mubadarah dalam hadis juga ada badiru kalau dalam hadis badiru, bersegeralah, ya cepatlah sebelum datang masa tua, sebelum datang halangan-halangan, maka bersegeralah. Menuju apa? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bertaubat adalah kewajiban yang disegerakan. Kalau dalam bahasa istilah fikih itu alal faur, disegerakan. Sehingga jika seorang menunda taubat, dia berdosa. Ya, berdosa. Jadi taubat itu harus segera, tidak boleh kita tunda-tunda. Kapan kita melakukan kemaksiatan, kita jangan ragu-ragu, langsung kita bilang astagfirullah tubu ilaih. Contoh sederhana, kita lagi mungkin yang sering kita lakukan, kita lagi nonton YouTube, tahu-tahu ada iklan cewek misalnya yang haram untuk kita lihat, dan itu terlalu banyak di seliweran di YouTube atau di Facebook, maka segera kita bilang astagfirullah. Jangan tunda-tunda. Bilang astagfirullah ya. Ya, jangan sampai saking karena kebiasaan sehingga kita lupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi para ulama berbicara tentang apa maksud arduha ya. Arduha dalam ayat yang lain ada yang mirip, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dalam ayat yang lain kata Allah dalam surat hal yang mirip dengan ayat ini, sabiqu ila maghfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah dari Rabb kalian, wa jannah, bersegeralah menuju surga, arduha yang lebarnya ka ardi ya. Jadi ada ka, ada lafal ka. Maksudnya yang lebarnya seperti ya. Jadi ini arduha samawati wal ardu, lebarnya langit dan bumi, ternyata dalam ayat yang disebut maksudnya seperti, mirip ya. Arduha secara bahasa Arab artinya lebarnya ya. Lebar surga tersebut ka ardi, seperti langit dan bumi ya. Apa maksudnya lebarnya seperti langit dan bumi? Ada yang mengatakan artinya hanya pendekatan saja, bahwasanya surga itu sangat luas. Surga itu sangat luas sehingga Allah tidak berbicara tentang panjangnya, baru berbicara tentang lebarnya saja seperti langit dan bumi. Sebagian mengatakan seakan-akan langit didatarkan oleh Allah, bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjang langit dan bumi tersebut itu baru lebarnya surga. Itu baru lebarnya surga, menunjukkan surga itu sangat-sangat luas. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, yaitu adna ahlil jannati manzilah, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ketika dia dikeluarkan dari api neraka, dia sudah masuk neraka terlebih dahulu, kemudian dia keluar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhhab fadkhulil jannah, sekarang kau masuk surga. Maka dia pergi menuju surga, yukhayyalu ilaiha annaha mal'a, tiba-tiba Allah membuat dia menghayal seakan-akan surga sudah penuh. Maka dia bilang, ya Allah, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ya Rabb, sudah enggak ada tempat, surga sudah penuh. Kata Allah, idhhab
fadkhulil jannah. Pergilah kau masuk surga. Dia sampai pergi lagi, ya Allah gimana? Wajadtuha mal'a, sudah penuh. Sampai 3 kali dia pergi, kata dia wajadtuha mal'a. Ya Allah, sudah penuh. Gimana saya masuk? Padahal belum penuh. Dia cuma mendengar suara-suara dari luar, bagaimana orang bergembira, berbahagia, dia sudah di pintu surga. Dia belum masuk tapi dia kira sudah penuh. Maka Allah berkata, apakah kau ridha jika aku berikan lakad dunya wa asyratu amsalihha? Inna lakad dunya wa asyratu amsalihha. Bagaimana kalau aku berikan kepada engkau dunia dan 10 kali lipat, ya, dunia. Dia mengatakan, ya Rabbi atahza' bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabbku, kau ngejek aku, engkau Tuhan. Aku ini mau dapat surga seperti 10 kali dunia. Aku berhak dapat surga 10 kali dunia, ya. Maka Allah mengatakan, aku tidak bercanda, aku tidak mengejek, ya. Wa inni ala ma asya'u qadir. Aku mampu melakukan apa yang aku kehendaki, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga yang paling rendah, ya. Penghuni surga yang paling rendah, dia mendapatkan surga 10 kali lipat dunia ini. 10 kali lipat. Itu dunia sudah sangat luas. Dunia sangat luas. Itu baru satu penghuni surga. Dan dia adalah penghuni surga yang paling rendah, yang keluar dari neraka paling terakhir. Yang mau surga paling terakhir, itu dia mendapatkan wilayah kekuasaan 10 kali lipat dunia ini. Bagaimana lagi dengan yang lainnya, dan betapa banyak penghuni surga dan betapa luas surga tersebut. Makanya kata sebagian ulama, Allah menggunakan lafal ard karena kita sesuatu itu ada ardun, ada tul. Kalau ardun artinya lebar, tul artinya panjang. Nah, Allah hanya menyebutkan ardun, yaitu lebar doang. Sudah seperti langit dan bumi. Bagaimana lagi dengan panjangnya? Intinya surga itu sangat luas, ya. Dan Allah suruh bersegera menuju surga. Jangan telat-telat, jangan lambat-lambat. Dalam satu hadis ketika dalam pertempuran ada Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat dalam pertempuran melawan orang kafir ketika itu dalam jihad, maka Rasulullah berkata, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat sedang makan korma, dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, "Na'am, iya benar." Kata dia, bakhin itu bahasa Arab artinya wow, luar biasa, ya. Maka dia sambil memegang kormanya, dia mengatakan, "La in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kata dia, kalau saya harus hidup nunggu saya makan selesai korma ini seluruhnya, terlalu lama hidup saya. Saya ingin segera masuk surga. Maka dia pun buang korma yang ada di tangannya, maka dia pun bertemu dan akhirnya mati syahid. Intinya seorang semangat untuk menuju surga, Allah memberikan iming-iming, ya, agar seorang tahu bahwasanya kalau dia masuk surga dia benar-benar menjadi seorang raja. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kenikmatan, na'iman. Dimanapun surga, kau lihat kanan, kiri, atas, bawah, semuanya nikmat. Tidak ada yang menyedihkanmu, tidak ada yang mengkhawatirkanmu. Semua yang kau lihat kenikmatan. Mau lihat tanahnya kenikmatan, mau lihat pohonnya kenikmatan, melihat apapun yang kau lihat di surga, semuanya kenikmatan, semuanya kelezatan. Memandang di surga itu sudah kelezatan tersendiri. Semua yang dipandang adalah kenikmatan. Bukan cuma itu, wa mulkan kabira. Bahkan kau akan lihat kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Benar, bosnya orang kalau sudah masuk surga dia benar-benar seorang raja. Benar-benar dia raja, punya wilayah kekuasaan. Bayangkan, raja paling kecil di surga adalah menguasai wilayah 10 kali lipat bumi ini. 10 kali lipat dunia atau 11 kali lipat dunia, luar biasa. Bagaimana tidak ada raja dunia yang memiliki kekuasaan seperti itu. Belum dengan berbagai macam kenikmatan, dengan plan-plan yang bertebaran, dengan berbagai macam kenikmatan. Sampai-sampai kalau malaikat ingin ketemu dengan manusia, maka minta izin ketemu dengan sang raja tersebut. Maka dia benar-benar seorang raja, kata Allah, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau kau lihat di surga, kau akan lihat kenikmatan dan kau akan lihat kerajaan yang besar, ya. Ini kemudian kata Allah, "Uiddat lil muttaqin," yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah pembahasan kita tentang penghuni surga. Siapa orang tersebut? Ya, tanda tanya. Siapa orang tersebut yang disediakan surga yang begitu mewah, yang begitu indah untuk mereka, ya. Allah sifati mereka dengan bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah sifati dengan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Allah sifati dengan iman. Nanti dalam ayat yang lain Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin.
Jadi sifat mereka penghuni surga ada 3 ya tadi Allah sebutkan al-muttaqin ya. Lil muttaqin, orang bertakwa. Kemudian dalam ayat ini juga wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Nanti kita akan jelaskan apa itu maksud ihsan. Kemudian dalam surat Al-Hadid dengan makna yang semirip uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi yaitu al-mu'minun. Mu'minun. Orang-orang yang beriman. Inilah sifat-sifat mereka. Ini sifat yang Allah sebutkan kepada mereka. Nah, apa sih amalan mereka? Timbul pertanyaan, apa amalan mereka? Sebelum kita masuk pada apa amalan mereka, apa sih amalan mereka ini apa aja? Sebelum kita masuk pada penyebutan yang amal-amal mereka, ya, perhatikan di sini Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan uiddat, ya. Ini menunjukkan surga sudah ada. Surga sudah ada, ya, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah ada. Bukan nanti hari kiamat baru Allah ciptakan, sekarang surga sudah ada. Makanya dalam banyak hadis menunjukkan surga sudah ada, tapi kita tidak akan bahas di sini karena kita sudah bahas dalam masalah akidah. Tapi intinya beda antara Allah mengatakan aku akan masukkan ke surga, surganya belum ada, dengan surganya sudah tinggal masuk. Tentu lebih menarik sudah ada tinggal masuk, ya. Seperti kalau ada bos mengatakan kepada anak buahnya, kamu, ya, kalau kamu kerja dengan baik, saya akan belikan kamu mobil. Kalau kamu bekerja dengan baik. Satunya lain lagi, kamu kalau kerja baik, kamu tinggal naik mobil, ini mobil sudah ada, kuncinya sudah ada. Mana lebih semangat? Lebih semangat kalau mobilnya sudah ada. Sudah ada, udah kuncinya tinggal dikasih, tinggal naik, ya. Nah, surga demikian, ini analogi sederhana. Surga sudah ada. Tinggal dimasukin saja. Makanya di bulan Ramadan kan disebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Berarti sudah ada, sudah dibuka pintu surga, sehingga menjelaskan orang mudah sekali mau surga di bulan Ramadan karena pintu surga sudah dibuka. Tapi kita akan bahas tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa, orang-orang muhsinin, orang-orang mukminin dalam ayat-ayat selanjutnya. Tolong dihapus. Kita bacakan sebelum kita tuliskan sifat-sifat orang-orang penghuni surga tersebut. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134 ya. Berarti tadi yang pertama tadi ayat 133 ya. 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka, ya, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal afina 'anil nas, orang yang maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah yang berikutnya ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang jika melakukan fahishah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut sedang mereka mengetahui. Baik, ciri-ciri penghuni surga. Allah sebutkan beberapa ciri. Yang pertama, berinfak. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Ini yang pertama. Yang berinfak. Yang kedua adalah meredam amarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhiminal ghaidh." Yang meredam amarah. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang keempat, jika berdosa, yang keempat, jika berdosa langsung istighfar. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Tapi kita akan bahas ciri satu persatu. Perhatikan sini. Ciri pertama itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Artinya apa? Mereka selalu berinfak. Makanya Allah mendatangkan dengan lafal fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' yang dalam bahasa Arab artinya sedang. Sedang. Jadi sifat infak mereka adalah sifat yang berkesinambungan. Mereka bukan infak sekali kemudian tidak, tapi mereka sering berinfak, sering. Ya, bahkan Allah sebutkan dalam kondisi sulit pun mereka berinfak. Tentu tidak sama antara infak dalam kondisi lapang, kondisi sulit. Mungkin kondisi lapang infak lebih besar. Sedekah lebih besar. Mungkin kondisi sulit, infak lebih sedikit. Wajar ya. Lebih sedikit. Tetapi yang jadi perhatian mereka continue ya. Dalam infak. Nah, ini yang dijaga sifat mereka tersebut. Mereka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit ya. Maka mereka senantiasa berinfak. Ketika mereka dalam lapang, mereka infaknya besar. Ketika mereka dalam kondisi sulit, mereka tidak meremehkan sedikit pun yang mereka infakkan. Makanya Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangankan infak, bahkan senyum, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Ya, itu ibadah. Apalagi infak. Rasulullah SAW mengatakan, "Ittaqun nar walau bi syaqqi tamrah." Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah dirimu dari neraka meski hanya berinfak dengan sepenggal korma, bukan satu korma lagi, sepenggal korma. Jangan disalahpahami. Hadis ini bukan berarti kita diajari untuk pelit, untuk infak sepenggal korma, tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau Anda dalam kondisi sulit, karena tidak selalu kita dalam kondisi tidak kondisi lapang, kadang terkadang dalam kondisi sulit. Jangan lupa untuk beri meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ada sedikit enggak apa. Allah Maha tahu. Kalau kita dalam kondisi lapang kita akan berinfak lebih banyak. Ekonomi seorang tidak selalu stabil. Ya, tapi merupakan kebiasaan mereka senantiasa berinfak. Ya, ini continue. Makanya alladzina yunfiqun, orang yang senantiasa berinfak. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW yang maknanya sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Ya. Bahwasanya satu dirham mengalahkan 100 dirham. Satu dirham mengalahkan 100 dirham. Terkadang satu dirham itu nilainya sangat besar.
Sebagian ulama menafsirkan kok bisa Rasulullah mengatakan 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Terkadang ditinjau dari sisi orang punya apa-apa. Dia punya 1 dirham itu ternyata mungkin 50% hartanya. Cuma 1 dirham. 1 dirham kelihatannya sedikit, tapi ternyata 50% hartanya. Dibandingkan dengan orang lain yang berinfak 100 dirham, ternyata itu cuma mungkin 1%. 1% dari hartanya. Yang ini 1 dirham, tapi ternyata 50% dari hartanya, setengah hartanya. Maka ditinjau dari dia telah berkorban luar biasa, pahalanya bisa jadi besar. Maka mau saya, seorang jangan meremehkan infak sedikit pun. Kalau dalam kondisi lapang jangan pelit. Si lapang udah royal, tidak ada masalah. Ini semua buat kita kok di akhirat. Ini tabungan kita ini aset kita di akhirat. Royal aja enggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi sulit, bukan berarti aduh sulit saya enggak bisa. Infak meskipun sepenggal korma. Meskipun sepenggal korma. Ya. Jadi kontinuitas dalam berinfak. Ya, ini ciri pertama mereka. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang meredam amarah. Kadhmul ghaiz kalau dalam bahasa Arab disebutkan seperti air yang terbuat dari kirbah, tempat air terbuat dari kirbah. Kirbah itu terbuat dari kulit. Zaman dulu orang punya tempat air terbuat dari kulit. Kulit kemudian ada tutupannya di atas. Nah, disebut kadhmul ghaiz itu kalau air sudah mau tumpah, sudah sangat full maka ditutup. Artinya kalau dibuka sedikit langsung air tersebut meluber. Cuma sudah mau luber ditutup. Air sudah banyak meluber ditutup ya. Apalagi kalau air dalam kondisi terbalik, pokoknya sudah full, dibuka dikit langsung meluber ya. Artinya ini kemarahan sudah di puncak, meredam amarah yang Allah sebutkan di sini, amarah yang sudah di puncak. Itu amarah yang sudah di puncak. Tapi dia redam, ya, dia redam dan ini ternyata ibadah yang sangat agung, meredam amarah. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat adalah orang yang jago berkelahi, tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Ketika sedang marah, tidak semua orang bisa mengontrol dirinya. Dia mengontrol karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji dalam Al-Qur'an tentang orang beriman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka sedang marah, mereka maafkan. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka marah, mereka memaafkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'sil khalaiq hatta yukhayyarahu min ayil huri sya'a. Jika siapa yang bisa meredam kemarahannya padahal dia mampu melampiaskannya. Bukan dia meredam karena lemah. Dia mampu melampiaskannya, dia mampu. Tapi dia redam. Apa balasannya? Padahal dia mampu melampiaskannya, apa balasannya? Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak sampai Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Subhanallah, betapa besar pahala orang yang meredam amarah. Ya. Maka ikhwan, saya sering sampaikan bahwasanya bukan merupakan suatu ibadah cuma kita baca Quran, kemudian salat, haji, umrah. Ini meredam amarah juga ibadah yang mulia. Ibadah yang sangat mulia. Betapa banyak kehancuran gara-gara amarah. Keluarga hancur gara-gara amarah. Istri terjadi perceraian gara-gara amarah. Ribut antara anak dan orang tua gara-gara amarah. Ribut antara kakak beradik sampai mungkin lebih parah itu gara-gara amarah sama tangga. Bahkan negara dengan negara bisa jadi gara-gara amarah. Klub dengan klub kita lihat gara-gara amarah. Ribut gara-gara klub bola saja sampai ada yang mati gara-gara hal yang konyol. Semuanya karena apa? Karena amarah. Ya. Karena amarah. Maka seorang bertakwa kepada Allah, dia tahu bahwasanya meredam amarah itu ibadah. Maka perlu dicatat sini agar kita tidak lupa. Ingat, meredam amarah adalah ibadah. Ibadah yang agung. Ya, ini harus benar-benar dicatat. Meredam amarah itu ibadah yang agung, bahkan ciri penghuni surga. Ya. Bahkan ciri penghuni surga.
Baik. Untuk pembahasan ini panjang lebar, tapi kita lanjutkan bahasan berikutnya. Sifat ketiga dari orang-orang yang muttaqin, yang muhsin mukminin adalah memaafkan. Wal afina anin nas. Ini lebih berat lagi, ya. Bukan hanya sekedar meredam amarah. Ya, ada kondisi kita meredam amarah. Ini lebih hebat lagi. Ya. Ini meredam amarah plus memaafkan. Memaafkan. Dan kita tahu kapan kita punya kesempatan maaf, kapan kita bisa beribadah ini? Kapan bisa kita memaafkan orang lain? Jawabannya ketika kita sedang dizalimi. Ketika kita sedang dizalimi. Nah, ini yang paling berat. Namanya orang kalau dizalimi pinginnya balas. Ya pinginnya balas. Tetapi ternyata Allah mengajarkan kita untuk membalas kezaliman orang dengan memaafkan. Maafkan. Ya. Allah berfirman, "Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fajru 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, balasan keburukan dengan keburukan semisalnya. Artinya ada 3 kemungkinan manusia, saya perhatikan ya. 3 sifat manusia, 3 kemungkinan sikap terhadap orang yang zalim, terhadap orang yang menzalimi kita. 3 kemungkinan tersebut Allah sebutkan, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya yang sama. Kemudian kata Allah, wa man afa wa aslaha. Wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Ya. Memaafkan. Pahalanya di sisi Allah. Yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Innahu la yuhibbudz zalimin. Berbuat zalim. Ini 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan terhadap orang berbuat zalim kepada kita. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah, kita boleh balas. Kalau orang mukul kita, kita boleh mukul. Orang bilang kita misalnya keburukan, misalnya mohon maaf dia bilang misalnya akramakumullah, dia bilang kamu anjing, kita boleh balas, kamu juga anjing. Boleh, kita enggak berdosa. Pilihan pertama. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, ya. Boleh kita balas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Yang kedua, kita memaafkan. Ya, wa man afa wa aslaha. Barang siapa bermaafkan dan berbuat baik, ya. Damai dan yang lainnya, dia maafkan, maka ini pahalanya besar. Yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalim. Allah tidak menyukai orang yang zalim, dia berbuat zalim, yaitu membalas dengan lebih. Membalas dengan lebih. Ini 3 kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Tentu yang dianjurkan adalah yang ini, ya. Barang siapa maafkan, pahalanya di sisi Allah. Pahalanya sangat besar. Saya sering sampaikan, kalau orang berbuat zalim kepada kita, ya, kita pengen balas tapi enggak bisa. Bisa jadi orang berbuat zalim tersebut kuat sementara kita lemah. Apa yang kita lakukan? Orang mungkin menjatuhkan di harga diri kita, menggibah kita, merendahkan kita. Kita balas percuma saja. Kita balas nanti semakin parah. Maka ada sebagian orang bertanya sama saya, "Ustaz, saya enggak mau maafkan dia, saya enggak bisa maafkan dia. Berat bagi saya memaafkan. Saya ingin nuntut dia di akhirat. Boleh atau tidak?" Jawabannya boleh. Anda boleh nuntut dia di akhirat. Anda balas di dunia saja boleh, apalagi nuntut di akhirat. Boleh. Ya, saya tidak memaafkan. Karena kita tahu orang yang berbuat zalim kepada kita, dia akan menyetor pahala dia kepada kita. Dia akan menyetor pahala dia kepada kita, atau kita akan menyetor dosa kita kepada dia. Kalau ternyata dia enggak punya pahala, kita setor dosa kita kepada dia. Ini menguntungkan. Intinya orang terzalimi akan beruntung pada hari kiamat. Dia akan beruntung. Dia tahu bahwasanya dia terzalimi ternyata menguntungkan dia pada hari akhirat. Karena dengan kondisi dia dizalimi,
dosa dia akan berkurang. Entah dosanya akan dia offer kepada orang tersebut atau pahala orang tersebut offer kepada dia. Cuma dua kemungkinan. Dia tidak memaafkan, saya akan tuntut dia di akhirat. Ini pilihan. Boleh, seorang nuntut orang di akhirat boleh. Tempat mengadu Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita mengadu tidak ada yang mendengar. Kita siapa, dia siapa yang zalimi kita? Dia orang kuat, orang hebat, ya sudahlah. Mengadu kepada Rabbul Alamin. Nanti akan sidang hari kiamat kelak. Ini pilihan pertama boleh. Pilihan kedua kita maafkan. Sudah, kita maafkan. Sudah, saya maafkan. Orang banyak jahil, enggak ngerti. Dengan saya maafkan, saya akan dapat pahala yang besar. Mana yang lebih utama? Saya maafkan atau saya nuntut di hari kiamat kelak? Kalau kita disuruh milih secara pahala, ya, yang lebih pahala yang besar adalah kita maafkan. Benar kalau kita nuntut di hari kiamat kita dapat pahala juga. Tapi jika dibandingkan dengan kalau kita memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, kata Allah pahalanya di sisi Allah. Pahala lebih besar daripada kita nuntut dia pada hari kiamat kelak. Jadi lebih baik kita memaafkan. Dengan kita memaafkan, pahala lebih besar pertama, kedua kita lebih tenang dalam kehidupan. Ini sudah dia mau ngomel-ngomel, ya sudahlah saya maafkan. Dia enggak ngerti, orang bodoh, sudahlah. Hidup kita lebih tenteram, kita bisa enjoy di rumah. Tapi kalau kita dendam, tidak bisa kita lampiaskan. Saya akan tuntut pada hari akhir. Hidup susah. Oh, akhirnya banyak pikiran, mungkin kolesterol naik, mungkin gula naik, mungkin banyak hal. Baik kalau kita maafkan, mudah. Kita maafkan lebih baik. Jadi meskipun kita boleh nuntut di akhirat, tapi lebih utama kita maafkan dan pahalanya lebih besar dan kita lebih tenteram dalam kehidupan ini. Jadi inilah maafkan. Namun saya katakan ini perkara yang sangat sulit. Dan kalau kita maafkan orang, di antaranya minimal Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya kata Allah, ala falyasfahu falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Apa kau tidak ingin Allah ampuni kalian? Dalil bahwasanya kalau kita maafkan orang, kita akan dimaafkan. Hiduplah kita dengan berbuat baik kepada orang lain dengan memaafkan. Orang ngomong ini sudah maafkan, orang ini berbuat salah kita maafkan. Terutama ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang dekat dengan kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mereka punya kesalahan, sebagaimana kita punya kesalahan, mereka juga punya kesalahan, maka mudahlah kita maafkan. Aneh kita dengan orang bertengkar, dia dengan ayahnya bertengkar, dengan ibunya bertengkar, ribut dengan kakaknya, dengan adiknya, subhanallah. Dia kadang sama temannya bisa maafkan, sama kakak adiknya tidak bisa dia maafkan. Ya, orang yang paling utama kita maafkan orang terdekat kita. Ya, maafkan, bukan maafkan berarti kita biarkan, tidak, kita maafkan, kita kasih bimbingan. Kasih bimbingan, penjelasan, tapi kita maafkan. Lapangkan dada, hidup dunia seperti ini. Dunia itu ada isinya problem, isinya permasalahan, isinya ujian. Ya, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Ujian orang mencela lah, orang menginilah. Ya, itu sudah adalah problematika hidup, dan itu adalah konsekuensi dari kehidupan. Kelaziman dari kehidupan pasti ada seperti itunya. Udah kita pasang diri kita sebagai orang mudah maafkan. Kalau enggak kita akan sengsara. Sengsara, kita maafkan pahala besar. Fa ajruhu 'ala Allah. Ya, namun ini perkara yang tidak mudah, perkara yang berat. Nah, orang-orang yang tiga ini Allah spesialkan, Allah mengatakan setelah menyebutkan tiga ciri ini, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan, ya, al-ihsan. Ihsan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ada dua, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk, kepada manusia. Ya. Ihsan kepada Allah maksudnya ihsan kepada Allah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Berbuat ihsan seperti dalam hadis ketika Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi makna ihsan adalah engkau selalu diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ihsan kepada manusia tadi berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Kepada mereka dengan apa? Infak, meredam amarah, dan memaafkan.
dan memaafkan. Nah, ini amal 3 ini tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang yang yakin Allah sedang memperhatikannya. Hanya orang yang yakin tentang adanya hari kiamat. Karena ihsan derajat yang tinggi. Namanya derajat dalam agama itu pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan yang paling tinggi. Orang yang bisa melakukan ini hanyalah orang yang ihsan, yang yakin bahwasanya Allah Maha melihat, dia yakin ada hari pembalasan sehingga infak bagi dia mudah. Meredam amarah mudah bagi dia, memaafkan mudah bagi dia. Inilah benar-benar orang-orang hebat, para ciri penghuni surga. Taib, setelah Allah menyebutkan 3 sifat ini, Allah tambahkan sifat keempat. Yang sebagian ulama seperti Al-Qurtubi menyebut ini sifat tersendiri di bawah daripada mereka, tapi dia merupakan salah satu ciri penghuni surga. Yaitu yang berdosa. Ternyata orang berdosa bisa juga merupakan ciri penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang melakukan fahisyah, perbuatan keji. Ini maksudnya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Di antaranya zina. Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan di antaranya zina, ya, fahisyah, perbuatan keji. Au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Ini dosa-dosa kecil. Artinya kalau mereka terjerumus dalam dosa besar, zina dan yang lainnya, atau melakukan dosa kecil, zakarullah, mereka ingat Allah. Ingat Allah. Ya. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Kata Allah setelah itu, fastaghfaru li dzunubihim, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka istighfar, langsung istighfar. Ini ciri-ciri mereka berkaitan dengan orang melakukan dosa. Walam yusirru, tidak terus-terusan bermaksiat, berdosa atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Ternyata ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan syarat orang masuk surga tidak boleh berdosa, ya. Bukan syarat orang masuk surga tidak boleh berdosa. Mungkin berdosa. Ya. Asal dia bertobat kembali kepada Allah, dia akan bisa menjadi penghuni surga. Makanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, jika berdosa langsung beristighfar. Bahkan bisa jadi terjerumus dalam dosa besar. Bisa jadi penghuni surga pernah terjerumus dalam fahisyah, dalam dosa besar. Bisa jadi. Oleh karena Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri penghuni surga ibadur rahman, yaitu orang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah membunuh orang lain, orang-orang yang tidak pernah berzina. 3 dosa besar: syirik, membunuh orang, zina. Kata Allah, "May yaf'al dzalika yalqa athama." Siapa yang melakukannya, dia akan masuk neraka. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan hukumannya, azabnya pada hari kiamat kelak, ya. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal terhina dalam neraka jahanam. Tapi setelah itu kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat. Wa amana wa amila amalan salihan, bertobat, beriman, beramal saleh. Berarti orang yang pernah melakukan ini, kalau dia bertobat, dia masih bisa masuk surga. Makanya bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa. Itu bukan syarat. Kalau syaratnya gitu, enggak ada yang bisa masuk surga. Dan juga bukan syarat masuk surga tidak pernah melakukan dosa besar. Bukan syarat juga. Bisa jadi orang terjerumus dalam dosa besar, dia bisa masuk surga dengan syarat dia bertobat, segera bertobat. Ini Allah sebutkan, wa alladzina idza fa'alu fahisha, jika melakukan perbuatan keji, dosa besar, di antaranya zina dan yang lainnya. Au dzalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil. Ini sebagian tafsiran, ya. Ada yang mengatakan au maknanya dan, walladzina idza fa'alu fahishatan, au maksudnya wa dzalamu anfusahum, karena orang berbuat dosa telah menzalimi dirinya. Setiap orang berbuat dosa disebut dia telah menzalimi dirinya. Kenapa dikatakan dia menzalimi dirinya? Karena dengan dosa-dosa tersebut dia telah berbuat zalim kepada dirinya, yang harusnya dia merasakan kebahagiaan di dunia, dia membuat dirinya merasakan kesengsaraan di dunia. Orang berbuat zalim, berbuat dosa pasti sengsara. Kelihatannya, nampaknya dia senang,
Tapi dia sengsara hatinya. Belum lagi dia menyengsarakan dirinya di akhirat. Merugikan dirinya, alladzina khasiru anfusahum, yang merugikan diri mereka di akhirat. Dia menyiksa, menzalimi dirinya dengan melepaskan kebahagiaan di dunia, karena orang bermaksiat pasti sengsara. Meskipun dia kelihatannya senang-senang, berzina, minum khamar, happy-happy, tapi hatinya sengsara. Pasti sengsara. Ya. Kalau mau tenang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka berzikir kepada Allah, ya. Jadi dia menzalimi dirinya. Belum lagi dia menzalimi dirinya kalau dia akhirat. Dengan dia bersenang-senang di dunia yang sebentar tersebut, akhirnya dia menghalangi dirinya dari kenikmatan abadi di akhirat. Dia menghalangi dirinya daripada kenikmatan yang sempurna di akhirat. Makanya orang berbuat dosa disebut orang zalim. Zalim pada dirinya sendiri. Dia zalim pada dirinya sendiri. Ya. Makanya au di sini sebenarnya mengatakan maknanya wa, dan. Tapi ada yang menafsirkan fahisyah, dosa besar, zalamu anfusahum, dosa kecil. Tapi intinya mereka melakukan dosa, entah dosa besar entah dosa kecil, zakarullah, mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, langsung mereka istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang bisa memberi ampunan kecuali Allah. Walam yusirru, ini ciri mereka, walam yusirru, tidak terus-terusan dalam bermaksiat. Mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri penghuni surga. Ya, bukan terus ngeyel di atas maksiat, merasa aman, merasa santai, merasa tentram, merasa aman, ya. Saya sudah maksiat 100 kali enggak ada azab kok. Saya sudah maksiat 1000 kali, saya masih kaya kok. Saya masih macam-macam saya lakukan, saya masih nyaman kok, ya. Lupa bahwa itu istidraj. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Pendapat di antara maksudnya mereka mengetahui, pendapat yang disebutkan di antara para ulama itu mengetahui bahwa Rabb mereka Maha Pengampun. Makanya mereka istighfar. Karenanya mereka istighfar. Mereka tahu bahwasanya Rabb mereka lebih sayang kepada mereka daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. "Tsumma ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian, kemudian Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, lalu Allah ampuni mereka. Dalam hadis yang lain, ada seorang bermaksiat, aznaba abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Maka dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, namun Tuhan tersebut juga mengazab karena dosa. Maka dia pun minta ampun kepada Allah, berkata, faqala rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Apa kata Allah ketika hamba berdosa ini minta ampun? Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dan juga menyiksa karena dosa. Dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, dia berhenti tidak bermaksiat. Kemudian tidak lama lagi, Masya Allah berapa lama, mungkin sebulan, 2 bulan, maksiat lagi. Manusia, tempatnya dosa dan kesalahan. Maksiat lagi, ketika dia maksiat lagi, dia mengatakan, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni dan juga bisa menyiksa karena dosa. Dan dia telah minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian berapa lama dia tidak berdosa. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian terjerumus lagi dalam dosa. Ketiga kali dia berjerumus dalam dosa. Ketika berdosa dia berkata lagi, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa-dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian kata Allah, falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Jika seorang hamba setiap bermaksiat bertobat, Allah akan ampuni. Dia tidak israr, tidak terus-terusan. Begitu dia salah bertobat, begitu salah dia bertobat. Itu ciri penghuni surga, ya. Ini ciri keempat, ini adalah ciri yang ya menghibur kita yang sering terjerumus dalam dosa. Ya, ternyata bukan syarat dari penghuni surga tidak boleh berdosa. Bahkan bukan syarat dari penghuni surga tidak pernah melakukan dosa besar. Bisa jadi seorang melakukan dosa besar ternyata penghuni surga. Bisa jadi seorang melakukan dosa-dosa bisa dibilang surga. Yang penting dia bertobat kepada Allah dan dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Dia tidak
terus-terusan, karena orang terus-terusan bisa jadi meninggal dalam kondisi maksiat, meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, itu yang mengerikan. Maka seorang jangan ragu-ragu, begitu bermaksiat segera bertobat, segera bertobat, segera bertobat. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ayat 136. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum, mereka itulah balasannya maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ini mereka semua yang memiliki 4 ciri ini, ya. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Ya, wa ni'ma ajrul amilin, kata Allah menutup ayat ini yang kita bahas pada pagi hari ini, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Siapa yang bisa beri ganjaran seperti Allah? Upah dari orang yang beramal soleh sangat luar biasa dari Allah. Di amalan sedikit, waktu sedikit, ya, bersabar untuk berinfak, bersabar untuk memaafkan, bersabar untuk meredam amarah. Kalau bermaksiat segera beristighfar, bertobat. Ya, ini tidak lama, cuma kita hidup mungkin 60 tahun, ya, dari sejak kita balik, ya cuma puluhan tahun. Tapi balasannya kenikmatan yang abadi, ya, abadi tanpa terbatas, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tanpa batas, abadi. Dengan kenikmatan yang sempurna, dengan kenikmatan yang sempurna, maka pekerjaan sedikit, ganjaran sangat besar, tidak sebanding. Makanya Allah mengatakan, ya, di akhir ayat, wa ni'ma ajrul amilin, dan ini sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Kenapa ditinjau dari amal yang sebentar dengan ganjaran yang istimewa, sempurna, dan abadi selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.